Kita adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya kita telah melewati begitu banyak hal, begitu banyak persoalan. Kita lewati dengan iman, sehingga kita bisa kuat, kita bisa berdiri dan ada sampai saat ini. Baik, saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan, pada malam hari ini saya akan mencoba untuk berbagi satu firman Tuhan bagi kita semua. Dan saya percaya firman Tuhan ini firman yang sudah sering kita baca. Firman Tuhan ini terambil dari kitab Ibrani 11. Sabar dulu, jangan buka kita. Sabar. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka. Ibrani 11 ayat yang pertama. Mungkin di antara bapak mama ada yang hafal firman ini. Tolong disebut. Kalau ada yang hafal. Kalau ada yang hafal, tolong dibacakan. Jangan pakai Alkitab. Amin. Terima kasih Kak Orpa. Kak Orpa memang luar biasa. Pintar sekali. Hafal firman Tuhan luar biasa. Jadi kita buktikan dulu apakah benar atau tidak apa yang Kak Orpa sampaikan. Ibrani 11 ayat yang pertama. Dengan perikop saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baik, saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan, kenapa saya mau mencoba untuk mengambil firman ini untuk saya bawakan kepada kita pada malam hari ini? Karena saya berpikir dalam hati saya bahwa ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang persekutuan doa, tanpa iman kita tidak akan bisa bertumbuh. Di sini dijelaskan di dalam firman Tuhan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau saya mau simpulkan untuk mempersingkat, artinya iman adalah dasar pengharapan. Iman adalah dasar pengharapan. Saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan, kita semua yang ada di tempat ini semua punya pengharapan. Kita semua punya mimpi. Kita semua punya pengharapan. Kita semua punya cita-cita. Kita semua punya keinginan. Siapapun kita, baik kita sebagai anak muda, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, kita semua punya pengharapan. Amin. Atau siapa yang tidak punya pengharapan ketika di hidup? Saya berharap istri saya harus sembuh dari sakitnya. Dan sudah sembuh. Itu karena iman. Apa artinya pengharapan? Yang dimaksud dengan pengharapan itu apa? Pengharapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan, kita impikan untuk menjadi sebuah kenyataan. Amin. Pengharapan itu adalah satu-satu hal yang kita impikan, yang kita harapkan untuk menjadi sebuah kenyataan. Itu yang namanya pengharapan. Saya berharap anak saya, dia untuk menjadi orang yang sukses. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengharapkan. Dan pengharapan itu kita bawa di dalam Tuhan, dan kita harap setiap pengharapan yang kita naikkan akan menjadi sebuah kenyataan. Kalau pengharapan itu berjalan bersama dengan iman, pasti kita akan menemukan, kita akan mendapatkan hasilnya. Amin. Amin. Kalau istri saya sakit, kalau saya tidak beriman, saya tidak berpengharapan kepada Tuhan, pasti istri saya sudah gila. Dia sudah jadi orang gila. Itu karena iman, karena pengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Makanya ditulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kita harus tempatkan iman itu sebagai dasar. Jadi saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan, terkadang orang itu menyembelihkan dasar. Yang orang lihat itu hanyalah yang kelihatan, yang bangunannya. Rumah yang megah seperti ini, orang selalu menyanjung-nyanjung, saling memuji-muji. Wah, ini rumah bagus, gedung bagus, bangunan ini sangat bagus sekali. Tetapi dia lupa bahwa rumah yang berdiri kokoh seperti itu ternyata memiliki dasar yang kuat. Dasar yang kuat. Jadi saudara-saudara, ketika saudara menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, kalau dasarnya tidak kuat, saudara jangan mimpi pengharapan itu akan menjadi kenyataan. Saudara jangan mimpi pengharapan saudara akan menjadi kenyataan. Tidak akan pernah menjadi kenyataan. Jangan bermain-main dengan iman. Karena iman itu adalah dasar dari sebuah pengharapan. Jadi, saudara-saudara, di sini banyak anak muda. Pengharapannya apa? Belajar untuk tempatkan dasar iman itu sebagai suatu pengharapan. Ingin mendapatkan jodoh, ingin mendapatkan pasangan hidup yang baik. Kita sebagai orang-orang yang sudah Tuhan percayakan di dalam setiap pekerjaan kita, talenta kita punya kerinduan, kita punya pengharapan untuk bisa setiap pengharapan kita itu dijawab oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan, kita harus yakin di dalam diri kita. Kita harus yakin bahwa iman kita itu benar-benar iman yang dilandaskan dengan dasar yang kuat. Dasar itu sangat penting. Kita jalan-jalan di toko, di pertokoan atau kemana saja kita lihat. Di kota-kota besar kita lihat bangunan-bangunan yang begitu hebat. Bangunan-bangunan yang begitu bagus, luar biasa. Orang selalu memuji-muji bangunannya. Mereka lupa bahwa bangunan yang berdiri sehebat itu ternyata mempunyai dasar. Jadi kita semua punya mimpi, kita semua punya pengharapan. Siapa yang tidak punya pengharapan? Saya juga di sini masih punya pengharapan banyak kepada Tuhan. Secara manusia gelap, kita tahu ke depannya itu seperti apa. Tetapi kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyak orang yang sampai saat ini merasa kecewa, merasa dia katakan bahwa Tuhan, pengharapan saya sangat mengecewakan. Pengharapan saya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Suami saya jahat sekali, istri saya jahat, anak-anak saya jahat sekali. Anak-anak tidak menghormati saya sebagai orang tua. Pengharapan saya, kenapa Tuhan seperti ini? Tidak sesuai dengan apa yang saya doakan dan apa yang saya imani. Banyak kita temui orang-orang Kristen yang mengeluh, kecewa terhadap Tuhan. Saya pun salah satunya pernah kecewa terhadap Tuhan. Karena pengharapan saya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Amin. Pengharapan tidak sesuai, sehingga kita menjadi kecewa. Sedangkan di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang kelima di situ dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Firman Tuhan sudah katakan dengan jelas. Firman Tuhan itu merupakan suatu bukti bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Tetapi kenapa sampai saat ini pengharapan saya mengecewakan sekali Tuhan? Kenapa sampai saat ini pergumulan saya Tuhan tidak jawab? Tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan Tuhan. Sedangkan firman Tuhan katakan bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan. Ada apa jadi? Kenapa pengharapan kita selalu mengecewakan?
Tetapi firman Tuhan katakan dengan jelas di dalam Roma pasal 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pasti ada rahasia. Pasti ada sesuatu yang belum kita ketahui dan kita pelajari dengan baik. Sehingga pengharapan itu mengecewakan saudara dan saya. Amin. Saya yakin saudara-saudara, bapak mama sudah ada di sini, tidak selamanya pengharapan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Sedangkan firman Tuhan sudah katakan dengan jelas bahwa pengharapan itu tidak mungkin mengecewakan siapapun. Pengharapan tidak mengecewakan, tetapi kita masih kecewa. Jawaban Tuhan tidak sesuai, pergumulan tidak Tuhan jawab. Sampai saat ini Tuhan belum juga ya Tuhan. Ada apa sebenarnya? Pasti ada rahasia, pasti ada kuncinya. Sehingga firman Tuhan itu pernah berkata dengan jelas bahwa sebenarnya pengharapan itu tidak mengecewakan. Pasti ada rahasia. Amin. Rahasianya kembali di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman sederhana. Iman itu dasar. Kalau kita sudah beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Karena kita yang imannya tidak betul, kita imannya Senin Kamis, kita berdoa tidak sungguh-sungguh, kita berharap kepada Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh, sehingga jawabannya itu mengecewakan. Perbaiki iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Kita perbaiki iman kita. Tuhan mendidik kita, Tuhan menghajar kita supaya benar-benar kita mempunyai iman, mempunyai dasar yang kuat di dalam pengharapan, sehingga pengharapan itu tidak mengecewakan kita. Ketika jawabannya tidak tepat, kita tidak kecewa. Ketika jawabannya Tuhan belum jawab, kita tidak kecewa. Tetapi kita tetap bersyukur, karena pengharapan kita adalah pengharapan di atas dasar iman yang kuat. Amin. Jadi sampai saat ini mungkin ada di antara kita yang suaminya belum bertobat,